Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metode pembelajaran yakni Ibu Umiani dan teman-teman yang saya banggakan. Nama saya Carini dari kelas PIB semester 5 dengan NIM 19081010141. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode pembelajaran. Nah, sebelum ke prakteknya, bahwa metode pembelajaran itu banyak sekali. Di sini saya akan memaparkannya mengenai metode ceramah, dilanjut metode tanya jawab, dilanjut metode demonstrasi serta metode praktek. Nah, metode ceramah itu seperti apa? Metode ceramah itu menyampaikan sebuah materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara siswa dan gurunya, di mana seorang guru itu menyampaikan sebuah materi dalam pembelajarannya melalui proses penerangan. Sedangkan metode tanya jawab, nah habis setelah metode pembelajaran metode ceramah, dilanjut menggunakan metode tanya jawab, yakni boleh siswa bertanya kepada guru ataupun guru bertanya kepada siswa. Nah, setelah metode tanya jawab, dilanjut dengan metode demonstrasi, yakni guru mempraktekkan di depan murid-muridnya mengenai apa sih, bagaimana sih tayamum itu, prakteknya itu bagaimana. Nah, setelah guru sudah mempraktekannya, lalu guru tersebut meminta anak-anak peserta didik itu untuk memberikan contoh atau mempraktekkan kembali yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, di situ termasuk metode praktek. Nah, lebih jelasnya saya akan memaparkan video kali ini. Silahkan menikmati. Kami semua ingin belajar mengenai bab tayamum, ya. Tayamum. Sebelum prakteknya, kita bahas dulu mengenai pengertian tayamum. Nah, pengertian tayamum itu sama aja pengganti wudhu. Nah, tapi pengganti wudhunya itu dengan debu. Kalau wudhu itu dengan air, kalau tayamum itu dengan debu. Jadi kalau pengertiannya, tayamum adalah bersuci dengan debu. Ya, seperti rincinya. Nah, lalu apa aja syarat-syarat tayamum? Nah, syarat-syarat tayamum ini di sini ada pengertian, syarat, serta rukun. Nah, tadi pengertian itu bersuci menggunakan debu. Nah, lalu syaratnya itu pertama, syarat tayamum itu pertama kita tidak melihat air. Jadi tidak ada air, itu syarat pertama. Udah ada usaha untuk mencari air tapi tidak menemukannya. Nah, baru itu boleh bertayamum. Yang kedua, ketika sakit. Nah, jika sakitnya itu parah, kalau terkena air sakitnya akan bertambah parah, itu boleh bertayamum. Yang ketiga, ketika bepergian mencari airnya susah, itu juga boleh bertayamum. Adapun syarat sahnya. Nah, syarat sahnya itu pertama, harus masuk waktu sholat. Nah, jadi jika semisal udah zuhur nih, udah azan, nah kita langsung tayamum, itu boleh. Jangan tayamum dulu baru azan, tapi azan dulu baru tayamum. Itu syarat sah tayamum. Kemudian tayamumnya usahakan menghadap ke kiblat. Adapun rukunnya, kalau rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Yang pertama itu apa? Niat. Paham ya? Niat, dalam hatinya niat, tayamum. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap wajah. Jadi wajah. Mengusap wajah dengan rata. Itu yang kedua syarat. Yang ketiga, mengusap tangan. Tangannya juga sama rata. Prakteknya itu tayamum itu berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu ada telinga, berkumur-kumur, tapi kalau tayamum itu rukunnya cuma 3. Ya, niat, muka, sama tangan. Lalu tertib. Ya, yang sini
Bagaimana hukumnya jika sudah bertayamum kemudian mendengar suara air? Nah, sini. Nah, tadi kan syarat tayamum itu jika tidak menemukan air. Tadi udah ada usaha. Nah, pertanyaannya, jika sudah tayamum baru menemukan air, itu bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat. Yang pertama, kita batal, kita wudhu lagi, wudhu menggunakan air, bersuci dengan menggunakan air, itu wudhu. Lalu sholat lagi. Yang kedua itu nggak apa-apa sholatnya sah. Cuma sebaiknya alangkah baiknya itu kita wudhu. Jadi intinya lebih baik diulang gitu. Sholatnya diulang, wudhunya diulang karena sudah mendengar air. Kalau waktu sholatnya masih ada gitu. Contohnya zuhur dari jam 1 sampai jam 3. Nah, jam 1 itu udah tayamum, tiba-tiba jam 3-nya, jam setengah 3-nya itu mendengar air. Maka di situ nanti sebaiknya berwudu terus sholat lagi. Ya. Paham nggak? Paham? Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, siap. Sholat itu buat berapa sholat? Tayamum itu buat berapa sholat? Sholat. Nah, kalau tayamum itu buat 1 kali sholat fardu. Tayamum ini bedanya tayamum sama wudhu. Kalau wudhu itu bisa beberapa kali sholat fardu, beberapa kali sholat sunat jika tidak batal wudhunya. Tapi kalau tayamum itu berlakunya buat 1 kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunat itu nggak apa-apa berkali-kali. Semisal sholat duha, terus sholat duha, mau sholat istiqoroh, mau sholat tahajud itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat sholat fardu, sholat maghrib, terus sholat isanya itu tayamum lagi. Jadi berlaku untuk 1 kali sholat fardu, tapi beberapa kali sholat sunat. Ya, cukup ya. Oke, lanjut ke prakteknya. Coba perhatikan praktek tayamum. Prakteknya sesuaikan dengan rukun tayamum. Yang pertama niat. Tadi niatnya apa? Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Nawaitu tayammuma listibahati sholati Nah, tidak hafalinya. Prakteknya kita temukan dulu, cari dulu debunya. Semisal di depan sini ya, depan sini ada debu. Mau debu apa? Semisal, ya, semisal depan sini ada debu. Ya, siapkan debunya, debu yang suci. Debunya harus suci, itu syaratnya tadi. Debunya harus suci, tidak terkena najis. Lalu tempelkan kedua telapak kaki, telapak tangan ya, maaf, telapak tangan direnggangkan, jangan rapat kayak gini, tapi direnggangkan. Tempel di debu kayak gini. Nah, ini kan debunya masih tebal. Terus lalu ditipiskan, jangan terlalu banyak, tipiskan 3 kali cukup. Nah, masih ada debu kan. Nah, tipiskannya tuh sambil niat. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Itu niat berupa lafaz. Tapi niat dalam hatinya ketika muka. Ya. Nah, habis udah ditipiskan lalu mengusap muka. Mengusap mukanya yang penting rata. Bagaimana caranya yang penting rata. Ya, sama aja kayak wudhu. Nah, kalau 1 kali mengusap sudah rata, cukup disebutkan. Habis muka apa? Di sini rukunnya. Yang ketiga, tangan. Ya, yang ketiga tangan. Nah, muka udah nih, bekas yang debu yang tadi dibuang, dibersihkan. Lalu kita ambil lagi debu di tempat yang tadi tapi beda. Misalkan tadi di sini, sekarang pindah di sini, ambil debunya. Ini nggak usah niat nawaitu tayammum lagi, tapi langsung ditipiskan, usapkan ke tangan. Tangan apa dulu? Biasanya didahulukan yang kanan, tangan kanan dulu. Ya, perhatikan. Nah, nyambung. Jadi sama aja. Nanti siku harus terusan. Ya. Prakteknya. Jadi praktek sama rukun itu sama. Gitu. Niat, muka sama
penjelasan sebelumnya yang membatalkan tayamum itu yang pertama itu sama aja yang membatalkan wudu, semisal buang angin atau sama dengan kentut atau BAB, yaitu membatalkan wudu sama aja membatalkan tayamum. Yang kedua murtad, itu juga termasuk membatalkan tayamum. Yang ketiga melihat atau mendengar air, nah itu juga termasuk membatalkan tayamum. Jadi ada 3 yang membatalkan. Yang pertama sama dengan yang membatalkan wudu, yang kedua murtad, yang ketiga melihat atau mendengar air. Coba praktek ya, dari perempuan 1 laki-laki 1. Coba nggak perwakilannya. Coba baca Kak. Nggak apa-apa. Nih, belajar. Maju di depan. Iya, nanti pakai. Ya Mbak. Ada depan. Pura-pura di situ, mati ya. Ini ada debunya. Tempelkan. Nah, yang keras. Lagi. Nyambung Mbak. Harus rata ya, minyak kena jari. Nah, ini nyambung. Harus kena lagi. Kalau udah pengen baca doa sesudah wudu juga nggak apa-apa. Ya, jadi bedanya tayamum sama wudu itu, wudu menggunakan air, tayamum menggunakan debu. Fatih duduknya. Terima kasih Mbak. Ya. Berhubung waktunya cukup saja. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.